Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Darjoso, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan di pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula SD Negeri Darjoso dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada diri kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu, pada hari ini saya minta waktunya sebentar karena ada kegiatan yaitu aksi nyata dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Aksi nyata ini adalah rangkaian dari kegiatan saya dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Nganjuk, di mana dalam kegiatan ini saya diharapkan dapat mengimbaskan, mendesiminasikan budaya positif di sekolah kita di SDN 3 Rejoso. Bagaimana agar budaya positif ini bisa berdampak positif juga pada siswa-siswi kita. Mari belajar bersama, berkolaborasi bersama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu, dalam budaya positif ada 6 konsep utama. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Di antara keenam konsep ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru seperti yang sudah kita laksanakan sekarang ini. Kita SD Negeri 3 Rejoso sudah melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru, di antaranya melalui kurikulum apa Bapak Ibu? Merdeka. Kelas 1 dan 4 di SD kita sudah melaksanakan kurikulum, mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Pembelajaran baru dirancang dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itulah ciri khas dari kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global dan terus bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Seperti yang sudah kita susun kemarin, visi kita terciptanya pelajar Pancasila. Nah, ketika visi tersebut sudah muncul kata pelajar Pancasila, terciptanya pelajar Pancasila, berarti siswa-siswi kita diharapkan sudah memenuhi 6 profil pelajar Pancasila ini. Kemudian yang berikutnya tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, budaya Indonesia, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Seperti yang kita rasakan, tidak usah jauh-jauh. Kita sendiri kalau kita menggunakan kata disiplin, pasti kita akan merasa tidak nyaman. Contoh, tolong setiap pukul 7 kita harus sudah berada di sekolah. Nah, itu salah satu contoh kata-kata disiplin. Perintah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang
memiliki disiplin diri. Jadi disiplin yang mereka laksanakan itu bukan disiplin yang terpaksa, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nanti akan saya jelaskan. Dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik ya. Motivasi intrinsik itu motivasi dalam diri. Saya harus punya disiplin dari dalam diri sendiri, bukan motivasi dari eksternal, bukan motivasi dari perintah gitu. Kemudian yang disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini disiplin yang tanpa ada embel-embel ancaman. Besok kalau tidak masuk sekolah akan saya hukum, lari keliling lapangan 10 kali. Itu salah satu bentuk ancaman. Hukuman juga seperti ini. Jadi kita dari belajar ini kita harus bisa menciptakan bagaimana anak didik kita itu bisa disiplin dari dalam diri kita. Kemudian yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia, ternyata setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa-siswi kita, entah itu positif atau negatif, pada dasarnya mempunyai alasan. Mereka itu pasti punya alasan. Nah, alasan-alasan itulah yang pada akhirnya disebut sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Di antaranya yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Contoh, ketika anak ada yang tidak masuk sekolah, ternyata dia pagi hari diminta tolong ibunya untuk membantu berjualan di pasar. Itu termasuk kebutuhan anak yang mana? Contoh ini, mungkin Bapak Ibu punya pendapat. Bertahan hidup, betul sekali. Kemudian ada anak di sekolah yang minta ditunggui ibunya terus dari pagi sampai siang. Kira-kira anak tersebut tidak membutuhkan kebutuhan dasar yang mana itu kira-kira? Kasih sayang. Nah, di situ kita harus bisa merangkul mereka. Bagaimana mereka kita harus bisa mencukupi kebutuhan dasar mereka. Bagaimana bertahan hidup bisa terpenuhi, kasih sayang dan rasa diterima harus bisa dipenuhi. Penguasaan dalam bidang materi, kita harus memberi materi agar mereka menguasai materi yang kita sampaikan. Selain itu, kita juga jangan mengekang mereka, beri mereka kebebasan, biarkan mereka belajar sendiri. Dan juga otomatis kalau mereka belajar dengan sendirinya, kesenangan juga akan mereka dapatkan. Itu konsepnya, seperti itu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Contoh, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Itu tidak gimana ya? Bukan tidak boleh, tapi kurang baik. Kemudian yang kedua, mereka bermotivasi disiplin karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini contoh murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan besok aku tak berangkat pagi biar dipuji sama bu guru. Itu juga merupakan hal yang kurang baik. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Beda dengan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nanti ya, setelah itu nanti saya jelaskan tentang nilai kebajikan. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Pada intinya, disiplin positif, budaya positif itu harus muncul dari dalam diri murid sendiri ya, bukan atas perintah, bukan karena hukuman, bukan karena imbalan. Seperti itu.
Kenapa kok hukuman penghargaan itu termasuk identitas gagal? Jadi kami para guru penggerak menyebutnya hukuman penghargaan itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa? Karena hukuman satu, menyakitkan, tidak nyaman untuk murid, murid jadi takut, memaksa, ya, karena adanya hukuman mereka jadi terpaksa melakukan disiplin, bukan dari diri sendiri. Murid jadinya apa? Murid nantinya akan menyembunyikan kesalahannya. Contoh, siapa tadi yang misuh? Bukan saya. Nah, itu kan otomatis menjadi murid yang menyembunyikan kesalahannya, seperti itu. Murid menjadi rendah diri. Kemudian identitas gagal yang kedua, konsep yang gagal yang kedua yaitu penghargaan. Kenapa penghargaan termasuk identitas gagal? Karena penghargaan itu dianggap tidak efektif, bisa merusak hubungan sesama teman, iri, kayak DKI permen aku gak, nah, itu termasuk contoh merusak hubungan. Jadi muncul rasa iri. Iya, seperti Pak Jan. Kelas berapa Pak Jan? Seperti kelas berapa? Kemarin, ini kan? Oh, ya, ini kan masih permen. Ya, itu termasuk penghargaan, itu termasuk disiplin yang dengan identitas gagal. Kemudian itu juga menurut konsepnya mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Makanya mulai zaman kurikulum 13 perankingan sudah dihapus. Bapak Ibu masih memberi ranking murid-muridnya? Tidak, ya. Mulai K13 kita sudah tidak diperkenankan memberi ranking pada rapor kita. Meskipun dari pemerintah masih memprogramkan KNC ya bagi siswa yang peringkat 1 dan 2, tapi mereka tidak tahu kalau mereka itu ranking 1 dan 2, ya kan? Kemudian itu juga salah satu merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi mereka belum tahu caranya menghargai dirinya sendiri. Nah, untuk konsep disiplin dengan identitas sukses itu yang bagaimana Pak? Ini ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensi itu maksudnya ke penguatan jangka pendek. Jadi untuk depannya belum begitu sukses. Kemudian yang perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan. Jadi kita buat peraturan, mereka harus melaksanakan peraturan. Kalau melanggar ada konsekuensinya. Itu juga sudah termasuk sukses, tapi ada yang lebih baik lagi. Jadi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kemudian yang konsep disiplin dengan identitas sukses yang lain, yaitu yang restitusi. Ini ibaratnya adalah level tertinggi dari konsep disiplin. Murid bisa bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Pada restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrolnya, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka bisa tahu kesalahannya sendiri di mana. Ya, yang ingin saya bahas hari ini adalah konsep yang terakhir tadi, yaitu dengan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti akan saya beri contoh bagaimana penerapan restitusi itu. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki kesalahan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan fokus pada solusi. Contohnya, ini saya bandingkan bagaimana mengatasi sebuah kasus dengan 3 konsep yang berbeda. Contoh yang pertama dengan konsep hukuman. Ini kasusnya ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau dengan hukuman,
Guru bisa menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 30 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Akhirnya seperti itu. Kalau dengan konsep konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat, itu namanya konsekuensi. Anak-anak besok kalau tidak mengerjakan PR, kerjakan 3 kali lipat, itu contoh dari konsekuensi. Guru terlihat tegas dan murid pasti menghormati peraturan, tapi itu tidak muncul dari dalam diri. Nah, yang konsep yang ketiga, dengan restitusi, guru bertanya tentang keyakinan kelas. Jadi ini nanti kalau kita konsepnya menggunakan restitusi, harus ada keyakinan kelasnya dulu. Guru bertanya tentang keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar seperti ini? Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dalam menghadapi sebuah kasus ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, guru sebagai teman ya maksud saya. Yang keempat, guru sebagai monitor atau pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Sebagai penghukum itu adalah ibarat level itu level paling bawah. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nanti ada contohnya videonya. Kemudian yang ketiga, guru memposisikan diri sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau atau monitor. Memonitor berarti mengawasi. Ya, yang terakhir ini adalah level tertinggi dari 5 posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya seperti ini ya. Ada kasus siswa sering tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini sering kita lakukan ya. Ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, kita misalnya sebagai pembuat rasa bersalah ya. Berapa kali Bu Guru atau Pak Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sekali sama kamu. Nah, itu pasti siswa akan merasa bersalah karena kita menyampaikan sesuatu itu sebagai pembuat rasa bersalah seperti itu. Kemudian kita juga bisa sebagai teman ketika ada anak yang tidak memakai atribut. Ayolah yang tertib, buat Bu Gurumu bangga. Kali ini tidak apa-apa, aku salah. Tapi lain kali tolong ya, seperti itu ya. Untuk yang keempat, sebagai pemantau, yo, kamu melanggar peraturan kan? Apa peraturan yang kamu langgar dan apa konsekuensinya? Nah, ini sudah agak mencerminkan ke mereka menyadari kesalahannya sendiri. Nah, yang level terakhir yaitu manajer, apakah kamu tahu kesalahan yang kamu telah lakukan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu biar anak berpikir kira-kira kesalahan yang dilakukannya apa. Kemudian bagaimana dia memperbaiki kesalahannya sendiri tanpa kita dikte, tanpa kita mengarahkan. Jadi mereka punya pendapat sendiri. Gitu. Ini saya beri contoh yang real ya. Kalau diperhatikan, ini sebagai penghukum.
Ya. Posisi pengembung itu biasanya menghadapi unjuk-unjuk berkaca pinggang seperti ini, membentak, hubungannya verbal atau fisik. Volumenya bisa digedekan ya. Contoh. Nah ini dampaknya apa? Murid jadi pendendam. Nah yang kedua posisi pembuat merasa bersalah. Coba diperhatikan. Maaf ya boleh-boleh. Karena dia dibuat bersalah, ya merasa bersalah. Olah yang karena mau dihukum basos. Dampaknya apa? Membuat murid merasa dan terjadi. Ya, kemudian yang ketiga kita ambil posisi kontrol sebagai posisi teman. Bapak Ibu perhatikan. Ini kasusnya sama, tapi posisi kontrolnya beda. Ini seolah-olah kita menjadi teman murid kita. Suaranya agak ramah dan cenderung guyon sama murid kita, ya. Jadi mereka akan merasa nyaman dengan kita. Ini termasuk identitas sukses, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat sebagai pemantau atau monitor. Coba kita perhatikan.
Terus yang terakhir ini sebagai posisi manajer, posisi kontrol paling tinggi. Coba kita perhatikan. Ya, itu tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol dalam sebuah kasus. Dari 5 posisi kontrol itu, kita sebagai guru disarankan untuk menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena dampak posisi manajer, dampaknya yaitu bagi murid kita akan lebih mandiri, lebih percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Contoh yang dilakukan Naren tadi, dia jadi tahu apa kesalahannya, dia jadi tahu bagaimana memecahkan permasalahannya dengan dirinya sendiri, dengan melibatkan orang tuanya dan kakaknya tadi. Nah, apa yang dilakukan sebagai posisi manajer tadi merupakan konsep dari segitiga restitusi. Di konsep segitiga restitusi ada tahapan, yaitu menstabilkan identitas. Mulai yang pertama ya, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Pada kasus tadi yang sudah kita lihat tadi, pada posisi Naren, guru sudah melewati 3 tahap segitiga restitusi tersebut. Jadi mereka ketika menyelesaikan masalah, bukan guru yang memutuskan, tapi ketika ini berhasil maka akan memberikan penghargaan terhadap dirinya dan orang lain. Murid menjadi merasa lebih berharga dan percaya diri, bukan dengan dibentak-bentak dan lain sebagainya. Pada tahap menstabilkan identitas, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak, guru juga berbuat salah. Kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusinya. Ini adalah salah satu contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Pada tahap validasi kebutuhan, kita juga bisa menggunakan seseorang tidak pernah mengambil pilihan terburuk. Ini salah satu kalimat contoh
seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Kemudian pada yang tahap terakhir dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan, menanyakan nilai-nilai kebajikan individu, berbicara dengan tenang dan tidak menyalahkan murid-murid kita. Contoh ini ada sebuah adegan lagi, coba disimak baik-baik. Ini ada beda kasus lagi. Maaf, ulang lagi ya. Nah, ini tahap menstabilkan identitas dari guru itu. Cara jawane digomi sik ya. Diturne sik marahnya itu biar mereda seperti itu. Ya, itu tadi salah satu contoh kasus yang diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu, hebat, baru saja kita saksikan seorang guru berada pada posisi manajer, gitu. Manajer adalah posisi kontrol paling baik untuk kita terapkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Coba, mari kita bahas satu persatu. Dari sisi yang pertama tadi, ada momen atau ada tahapan menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan, ada bagian dari proses pembelajaran yaitu berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi dari anak itu marah menjadi slow dan menjadi emosinya biar terkontrol terlebih dahulu. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ketika mereka marah, jangan pernah memberi kritikan apapun. Diturnerio, ya. Ajukan pertanyaan seperti yang ada pada video tadi, contoh, yaitu membuat kesalahan
adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna seperti itu. Kita bisa memperbaiki masalah sendiri. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Dan otomatis dari kata-kata tersebut mereka akan menyadari bahwa dirinya itu sedang berada pada identitas gagal, berada dalam posisi emosional yang tinggi. Kemudian yang kedua, pada segitiga restitusi ada sisi validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dan memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan dan pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Jadi jangan pernah menghakimi seorang murid. Bisa menggunakan pernyataan seperti contoh yang ada di video. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Atau kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu, bukan? Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Seperti itu contoh pernyataan yang bisa kita ajukan. Kemudian pada tahap yang ketiga, segitiga restitusi, yaitu kita bisa kembali ke menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Jadi kita tunggu sampai seorang murid itu identitasnya stabil dulu, dari gagal ke sukses dulu. Kita stabilkan dulu. Setelah itu kita baru bisa mengajukan pertanyaan sebagai keluarga, apa yang kita yakini mungkin, atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Bisa juga dengan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Mungkin juga keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi adalah perilaku yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kemudian yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Kemudian perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Seperti kasusnya Naren tadi, di mana Naren diminta untuk berjanji, kapan kamu bisa memperbaiki kesalahanmu. Oh, nanti siang Bu, saya akan memperbaiki alarmnya. Nanti kalau saya lupa, saya akan minta bantuan kakak atau ibu saya. Seperti itu contohnya. Dengan memahami penerapan struktur segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer. Jadi jenengan ketika menghadapi sebuah kasus, diharapkan menempatkan posisi jenengan sebagai manajer yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dengan cara bagaimana? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Dalam penerapan segitiga restitusi itu juga tergantung dari berat dan ringannya permasalahan, Bapak Ibu. Permasalahan yang ringan tidak perlu menjalankan segitiga restitusi secara berurutan. Bisa dengan menanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, di sini berarti kita wajib memiliki keyakinan kelas terlebih dahulu. Misalnya kita menemui seorang siswa yang makan di dalam kelas. Ketika kita masuk, loh, ini Jovano kenapa makan di dalam kelas? Nah, itu kan posisinya Jovano tidak dalam posisi emosi. Berarti kita tidak perlu menerapkan yang pertama tadi, menstabilkan identitas, kita tidak perlu. Kita langsung saja
apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Mungkin jawabannya menjawab tidak makan di dalam kelas Bu atau Pak. Nah, berarti apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu seperti itu? Saya tidak akan makan di dalam kelas lagi. Nah, itu kan muncul dari dalam diri mereka sendiri. Sehingga diharapkan dengan segitiga restitusi, murid menjadi lebih kuat secara pribadi dan membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Nah, sekarang bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Mungkin Bapak Ibu sudah membentuk keyakinan kelas, gitu. Sampun, gitu. Coba apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Mungkin ada yang bersedia menjawab. Bu Dewi? Oke. Kalau peraturan kelas itu sifatnya mengikat, sedangkan keyakinan kelas itu timbul dari diri siswa masing-masing yang disepakati dalam pembentukannya. Oke, itu salah satunya. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu guru yang lain? Tidak ada? Pak Aris? Mungkin? Betul. Itu tadi jawaban dari Bu Dewi sudah tepat. Apa itu keyakinan kelas dan apa itu peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu yang membuat Bapak Ibu guru ya, bukan kita sepakati dengan murid. Jadi sifatnya searah, hanya kita yang mengatur, tapi mereka tidak terlibat dalam membentuk peraturan tersebut. Terus bagaimana pembentukan keyakinan kelas yang benar? Yang pertama ada seperti yang disampaikan tadi, bahwa keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Jadi bisa jadi 5 peraturan kelas bisa dijadikan satu keyakinan kelas, seperti itu. Contoh, berdoa sebelum masuk kelas. Kemudian nanti di poin ke-20, berdoa lagi setelah pelajaran selesai. Itu bisa dijadikan satu keyakinan kelas. Misalnya dengan kata-kata berdoa sebelum dan sesudah masuk kelas, seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa peraturan kelas yang bisa kita ringkas menjadi satu keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, sedikit saja, jangan banyak-banyak ya, agar mudah dipahami. Berupa pernyataan universal. Nanti akan saya sampaikan nilai-nilai universal yang ada. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Mungkin dari kelas 1 membuat keyakinan kelas beda dengan apa yang dibuat keyakinan kelas dari kelas 4, seperti itu. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif, okay? Semua warga kelas dilibatkan saat membuat, jadi semuanya harus kompak. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang saya buat dari, ini adalah salah satu tugas saya ketika mengikuti guru penggerak, di mana keyakinan kelas di sini saya membuat 9 kalimat. Yang pertama adalah apabila piket berangkat lebih awal. Kemudian ini bisa mengcover tentang ketepatan waktu juga ya. Kemudian datang tepat waktu, ini juga berbaris sebelum masuk kelas, saling menghargai, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, dan apabila tidak masuk minta izin pada guru. Nah, bagaimana? Apakah nanti ketika sudah berjalan keyakinan kelas ini boleh ditambahi, Pak? Boleh. Misalnya atas kesepakatan dengan teman-teman satu kelas. Misalnya di tengah jalan, tengah semester, Pak, saya misalnya mau menambahkan, mungkin ada murid yang ngotot gitu ya, keyakinan kelas saya tambahi kata-kata gini gimana? Nah, misalnya yang lain menyetujui, boleh ditambahkan seperti itu. Nah, jangan lupa nanti ketika keyakinan kelas ini jadi, teman-teman yang lain, murid satu kelas diminta bertanda tangan di sekelilingnya, seperti ini. Jadi ini nanti kalau tanda tangan, ibu gurunya nanti boleh menandatangani di sini, gitu. Jadi satu kelas harus tanda tangan semua. Jadi dengan tanda tangan berarti mereka sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat.
Adapun dasar dari pembuatan keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan dari 6 organisasi. Organisasi yang pertama atau institusi yang pertama adalah Profil Pelajar Pancasila. Di situ sudah saya jelaskan tadi di awal kegiatan. Kemudian yang kedua adalah dari IBO atau IBO PYP, IBO Primary Years Program. Di situ ada beberapa sikap murid yang harus dijadikan nilai kebajikan, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada institusi dari 9 pilar karakter. Dan berikutnya bisa kita baca, nanti saya bagikan di akhir kegiatan. Kemudian petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup. Ini bisa jadi acuan dalam penyusunan keyakinan kelas, mulai dari peduli, penalaran, bekerja sama, dan seterusnya. Dan yang berikutnya dari The Seven Essential Virtues, di situ ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Kemudian yang keenam dari The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, itu tadi sedikit pemahaman tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Dari apa yang saya sampaikan mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya mau bertanya saja mengenai membuat keyakinan kelas. Dan di sini saya sebagai PAI, apakah di situ juga diperbolehkan untuk membuat di musola itu bentuknya keyakinan yang istilahnya gimana ya, sadar untuk mengikuti sholat duha. Kadang kan anak-anak waktunya sholat duha ada yang beli, itu dibuat keyakinan yang bentuknya keyakinan musola. Ya, itu saja. Jadi untuk membuat keyakinan musola, apakah dari anak-anak itu kata-katanya kalau peraturan kan sifatnya mengikat. Kalau keyakinan itu nanti kesadaran dari anak-anak membuat kata-katanya bagaimana anak-anak itu sadar untuk mengikuti sholat duha. Begitu saja. Baik, terima kasih Pak Netizen atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Terkait keyakinan kelas, itu bisa juga kita kembangkan. Nantinya juga kita bisa membuat keyakinan di musola, keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kita tidak hanya di kelas saja. Kita bisa membuat keyakinan di musola dengan kita sepakat apa yang sudah kita sepakati dengan murid-murid kita. Kalau saya mungkin saya bisa membuat keyakinan sekolah. Misalnya saya bisa membuat keyakinan dengan CEO, dengan Bapak Ibu guru. Misalnya saya buat, kemudian Bapak Ibu guru nanti tanda tangan, dan itu adalah sesuatu yang kita sepakati. Gitu. Jadi saya tidak membuat peraturan, tapi saya membuat sebuah keyakinan. Begitu Pak Cek. Mungkin dari apa yang saya sampaikan masih kurang jelas atau mau ada tambahan pertanyaan? Monggo Pak Netizen. Soalnya kata-kata keyakinan itu begini. Saya
sebelum sholat duha saya membersihkan musola. Saya akan mengambil air wudhu dulu. Oke, itu bisa dibuat keyakinan. Kalau hal seperti itu berarti kalau di musola, karena yang menggunakan musola itu tidak hanya satu atau dua kelas, tapi semua kelas 1 sampai 6 itu bisa ditempel berjejer-jejer Pak Jan. Keyakinan musola kelas 1, keyakinan musola kelas 2 sampai kelas 6 begitu. Jadi ketika dengan membuat itu, ya yang meyakini adalah kelas tersebut, bukan kelas ini. Keyakinan kelas 6 tidak boleh digunakan oleh kelas yang lain, seperti itu. Sudah jelas Pak Jan? Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu guru sebelum kita akhiri? Tidak ada? Baik, itu tadi Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Mohon bantuannya Pak Jan untuk memimpin doa di akhir kegiatan diseminasi ini. Waktu dan tempat kami persiapkan. Al-Fatihah. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahabati ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan kama hamdaka fi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sallimna wa sallim min afati dunya wal akhirati akhirah. Allahumma inna haqqa wa rizqi tiba wa arina batila wa tijnaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbi ja'alna qurrata min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'al min ahli syarri wa ahli ghair. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Hari ini waktunya pelajaran apa? Matematika. Matematika ada PR? Ada. Semuanya sudah mengerjakan? Sudah. Oh, ada yang suaranya belum tadi siapa? Angkat tangannya. Oh, siapa? Tangan bagus, Wah. Pakai tangan kanan. Tangan bagus, Coba saya lihat. Iya belum. Kenapa kamu belum mengerjakan PR? Coba. Lupa. Kemarin ngapain tadi malam? Kok lupa? Ngaji. Ya udah. Nanti ketika istirahat, Bapak ketemu saya di kantor ya. Ya, terima kasih. Yang lainnya sudah mengerjakan PR? Nah, tadi kan Dafa melakukan kesalahan. Apa coba kesalahan yang Dafa lakukan tadi? Baik, tidak apa-apa, belum mengerjakan PR. Kenapa? Karena kemarin ada juga temannya Dafa yang melakukan kesalahan yang sama dengan Dafa. Kenapa? Tidak apa-apa, karena Dafa juga pasti punya alasan untuk tidak mengerjakan PR. Coba Dafa jelaskan apa alasannya Dafa tidak mengerjakan PR. Mengaji sampai larut malam, Sampai rumah sampai rumah mengantuk. Oke. Kira-kira apa yang Dafa lakukan itu melanggar keyakinan kelas yang kita buat apa tidak? iya Keyakinan kelas yang mana yang Dafa langgar? Melanggar? melanggar kedisiplinan. Iya, melanggar kedisiplinan. Jadi dengan tidak mengerjakan PR, kewajiban dari siswa tidak terpenuhi ya. Iya. Kemudian apa yang akan Dafa lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Mengerjakan PR Dan pandai harus dan pandai
mempercepat mengatur mengatur waktu. Ya betul sekali. Jadi ketika kita mau ada kegiatan, kita harus dahulukan kewajiban utama kita terlebih dahulu ya. Kewajiban sebagai siswa harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan lain. Baik, Dapat, boleh kembali ke kelas. Sepakat ya, tidak akan melanggar keyakinan kelas lagi. Ya, terima kasih, Dapat. Ketiga yang saya baca ini. Waalaikumsalam. Kamu dari mana saja? Jam segini baru datang. Kenapa terlambat? Terlambat bangun. Oke, nanti ketika istirahat ketemu Pak Iwan di kantor ya. Duduk dulu. Oke, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Tania, tadi kan Tania sudah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa. Kesalahan apa yang sudah Tania lakukan? terlambat datang ke sekolah, Pak. Oke, tidak apa-apa. Seperti itu tidak apa-apa Tania, karena teman-teman Tania yang lain juga pasti pernah melakukan kesalahan yang sama, ya kan? Iya, Pak. Tapi Tania sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kira-kira apa keyakinan kelas yang sudah Tania langgar? Disiplin waktu, Pak. Oke, kemudian Tania melakukan itu pasti punya alasan ya. Apa alasan Tania melakukan kesalahan itu? Karena bangun kesiangan, Pak. Karena semalam lihat pengajian Nah, nanti malam lihat pengajiannya sampai jam berapa Tania? jam 11. Kira-kira apa yang akan Tania lakukan agar tidak melanggar keyakinan kelas lagi? Berjanji tidak Itulah. tidur malam agar tidak terlambat ke sekolah lagi. Benar sekali. Jadi kegiatan pengajian itu memang bagus Tania. Tapi Tania juga harus ingat kalau besoknya Tania juga harus sekolah. Jadi Tania harus selalu pandai mengatur waktu. Sudah, sekarang Tania boleh kembali ke kelas. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava. Saya melakukan kesalahan tidak mengerjakan PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania. Saya melakukan kesalahan terlambat datang ke sekolah. Saya melanggar